Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam seri pembahasan firman Tuhan. Menjadi putra dan putri Allah. Apapun kondisi dan pergumulan saudara pada hari ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti bersama dengan saudara pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita luangkan waktu beberapa menit ke depan ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Maha besar Bapa di sorga, pagi ini kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami. Berkati firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan saat ini adalah mengangkat tinggi standar itu. Yesaya 62 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan pada pagi ini di dalam pembahasan ini yang dapat memberikan satu kekuatan iman dan rohani kita. Yang pertama, tinggikan standar kebenaran. Saudara menghadapi persoalan-persoalan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas dunia ini yang dapat membuat kehidupan iman dan rohani kita menjadi rapuh. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan, tinggikanlah kebenaran. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang dapat melemahkan iman saudara dan saya. Kebingungan akan meningkat, tetapi sebagai orang-orang percaya pada Allah, biarlah kita saling memberi semangat kepada satu dengan yang lain. Janganlah kita merendahkan standar itu, tetapi menjaganya supaya terangkat tinggi sambil memandang kepadanya yang adalah pencipta dan penyempurnaan iman kita. Yang kedua, saudara, kita harus mempunyai ketetapan hati agar teguh melakukan kehendak Tuhan pada setiap waktu dan pada semua tempat. Biarkan kebenaran masa kini diterima dengan senang hati dan menjadi landasan tabiat, maka itu akan menghasilkan ketabahan, mendapatkan tujuan, di mana daya pikat kesenangan, kebiasaan yang berubah-ubah, perasaan cinta dunia yang dapat mempengaruhi kehidupan pertumbuhan rohani kita, saudara. Keinginan hati untuk pemanjaan diri tidak berkuasa untuk mempengaruhi saudara dan saya. Kita harus mempunyai ketetapan hati sebagai umat Tuhan. Yang ketiga, kita harus berdoa setiap hari, membawa segala keberadaan agar supaya dalam doa kita meminta kekuatan dari Tuhan, meminta kesanggupan untuk menghadapi segala peristiwa yang menekan, yang mengganggu akan pertumbuhan kehidupan rohani saudara dan saya. Apa manfaat berdoa bagi Daud, Daniel, dan Sadrak, Mesak, Abednego? Yang pertama, menjaga persahabatan dengan Allah. Mengenali diri sendiri, maksudnya bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan terhadap perbuatan-perbuatan jahat yang ada di sekitar kita, yang dapat mempengaruhi kita sehingga kita jatuh di dalam kejahatan. Belajar untuk meminta. Manfaat dari berdoa adalah belajar untuk meminta. Meminta untuk apa, saudara? Meminta untuk membangun karakter agar supaya dengan bermohon membawa kepada Tuhan lewat doa. Meminta agar supaya Tuhan membangun karakter, merubah kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Karakter jiwa yang berdosa bisa terbentuk ketika kita menjadikan doa sebagai
bagian hidup dan satu kebiasaan. Manfaat berdoa menghasilkan keajaiban di dalam kehidupan kita. Biarlah itu tertulis pada hati nurani seperti goresan sebuah pena besi pada batu karang, bahwa sukses yang sebenarnya apakah untuk hidup di dunia ini atau hidup yang akan datang dapat diperoleh hanya oleh berpaut dengan setia kepada prinsip-prinsip kebenaran yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita saat ini adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dengan firman Tuhan. Bagaimana pengalaman Daud, Daniel dan teman-temannya yang tetap mengangkat tinggi-tinggi standar kebenaran Allah. Walaupun banyak gangguan, banyak hambatan, banyak hal-hal yang mengganggu pertumbuhan kehidupan mereka, iman mereka, tetapi mereka tetap tinggikan standar Tuhan. Mereka tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memampukan mereka untuk tetap bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.